سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis taklim, assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat rasa aman, dan nikmat-nikmat yang lain, yang utamanya nikmatul Islam, al-iman, dan nikmatul hidayah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita semua hingga akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam suasana ibadah bulan suci Ramadan. Tidak terasa sudah sepekan berlalu meninggalkan kita dari hari-hari pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema jemaah sekalian yang berjudul perniagaan yang tidak pernah merugi. Ini berangkat dari dua ayat atau dua tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama jemaah sekalian yaitu di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surah Fatir. Di surah Fatir jemaah sekalian, ayat yang ke-29 dan 30. Surah Fatir, surah yang ke-35, ayat yang ke-29 dan 30. Ya, kita perhatikan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mereka itu membaca Al-Quran, membaca kitabullah, dan mereka mendirikan sholat, dan mereka menginfakkan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, baik dengan sir, dengan rahasia, dengan diam-diam maupun terang-terangan. Mereka mengharapkan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi. Coba kita lihat di penghujung ayat ini, tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Artinya di dalam kehidupan dunia ini jemaah sekalian, segala amal soleh yang kita kerjakan itu seakan-akan kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal dan nanti akan dibalasi dengan kenikmatan surga di akhirat. Nah, di antara amal-amal soleh yang merupakan perniagaan yang tidak pernah merugi jemaah sekalian, yang pertama
mereka yang suka membaca Al-Quran. Seperti di awal ayat ini, innalladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang suka membaca kitabullah, yaitu Al-Quran. Ini adalah amalan yang pertama saudara sekalian. Nah, di sini saya bawakan sebuah buku atau kitab ya, berbentuk file yang berjudul Azamatul Quran, Keagungan Al-Quran. Ya, judul bukunya Azamatul Quran, Keagungan Al-Quran. Wa ta'zimuhu wa atharuhu fi nufusi fi dawil kitab wa sunnah. Ya, judul kitabnya Keagungan Al-Quran dan pengagungannya serta pengaruhnya dalam jiwa sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ini judulnya ya, bagian atas. Ya, ini ya. Azamatul Quran, keagungan Al-Quran, wa ta'zimuhu, dan pemuliaan atau pengagungannya dan pengaruhnya di dalam jiwa sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, kitab ini karya Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, ya, yang punya kitab Hisnul Muslim. Ya, insyaallah ibu tahu ya, kitab Hisnul Muslim. Nah, itu penulisnya sama dengan penulis kitab ini, yaitu Syekh Sa'id Al-Qahtani yang telah wafat meninggalkan kita. Namun beliau meninggalkan karya-karya ilmiah yang sangat banyak. Kita bahas beberapa di antaranya untuk amal yang pertama ini, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Terus selanjutnya nanti kalau sudah selesai kita pindah kepada amal yang kedua. Amal yang kedua yang disebutkan dalam ayat. Kita bahas tentang Quran dulu. Ya, di sini dibagi menjadi sekitar 16 bab ya sama sekalian. 16 bab, kita bahas beberapa di antaranya. Yang pertama tentang ta'riful Quran. Ya, apa itu definisi Al-Quran? Apa pengertian Al-Quran sama sekalian? Definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hurufnya dan maknanya. Al-Quran adalah kalamullah, hurufnya dan juga makna-maknanya. Munazzalun ghairu makhluk, ini masih sambungannya ya. Diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran itu bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dari Allah lah berasal dan kepadanya akan kembali. Masih berlanjut. Wa huwal mu'jizatul 'uzma. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar. Masih berlanjut. Al-muta'abbad bitilawatihi, yang dianggap sebagai ibadah dengan membacanya. Maksudnya ini membaca itu bernilai ibadah, bernilai ibadah membacanya. Masih berlanjut. Al-mabdu'u fil mushaf, diawali Al-Quran di mushaf dengan surah Fatihah. Ini adalah mushaf teman-teman ya. Jadi Al-Quran diawali dalam mushaf. Ya, mushaf itu kitab yang berisi Al-Quran, di dalamnya Al-Quran. Kita menyebutnya mushaf. Diawali dalam mushaf dengan surah Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Masih berlanjut. Takallamallahu bih, Allah yang berfirman dengannya, lalu didengar oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian
Malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW menyampaikan kepada umat beliau. Ya, sampai di situ. Nah, ini definisi yang lengkap ya, saudara sekalian, tentang Al-Quran. Ya, mungkin definisi sederhananya ya, kalamullah, firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Ya, tadi yang dibacakan definisi yang rinci ya, saudara sekalian. Ya, insyaallah demikian. Ya. Ya, Al-Quranul Karim jamaah sekalian diturunkannya di bulan suci Ramadan. Ya, sehingga kita berada di bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Ya, dalilnya dalam surah Al-Baqarah 185. Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Ya, jadi yang diturunkan yang paling mulia yaitu Al-Qur'an, diturunkannya di bulan yang paling mulia, di bulan Ramadan, di malam yang paling mulia yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi yang membawa adalah malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Diturunkannya di bulan yang paling mulia, di malam yang paling mulia. Al-Baqarah 185. Ya, tentang penurunannya di malam Lailatul Qadar, yaitu di dalam surah Al-Qadar saudara sekalian. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baik. Kemudian Al-Quran jamaah sekalian memiliki sifat-sifat dan sebutan yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, jadi Al-Quran memiliki sifat-sifat yang mulia. Yang pertama jamaah sekalian, diantaranya Al-Quran disifati sebagai kitab untuk seluruh alam, kitab untuk seluruh manusia dan jin. Semenjak Nabi SAW diutus sampai akhir zaman nanti. Ya, ini bisa kita lihat ya, dalilnya di dalam Al-Quranul Karim. Tepatnya yaitu di dalam surah Al-Furqan di awalnya. Al-Furqan di bagian awal Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, yang memiliki sifat pembeda antara yang hak dengan yang batil atas hambanya, agar Al-Quran menjadi peringatan bagi seluruh alam. Jadi yang pertama, Al-Quran sifatnya umum untuk seluruh alam, seluruh manusia dan jin semenjak Nabi SAW diutus. Nah, berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya, Al-Quran sifatnya umum untuk seluruh umat manusia. Yang kedua jamaah sekalian, Al-Quran disifati sebagai mukjizat yang terbesar. Disifati sebagai mukjizat yang terbesar, yang tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Ya, bahkan Allah menantang ya, seluruh manusia dan jin untuk bisa mendatangkan yang pertama semisal dengan Al-Quran, yang kedua 10 surat saja dari Al-Quran, yang ketiga 1 surat saja dari Al-Quran. Ternyata tidak ada yang bisa menandingi, mengimbangi, mencontoh bahasa Al-Quran. Jadi Al-Quran sifatnya mukjizat. Mukjizat itu artinya melemahkan, tidak bisa ditandingi. Al-Quran adalah mukjizat yang abadi yang Allah berikan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya, ini bisa kita lihat ya ayat-ayatnya, diantaranya dalam surat Al-Isra 88. Al-Isra 88 Allah menegaskan, Qul la ini ijtama'atil insu wal jin, ya katakanlah seandainya manusia dan jin berkumpul ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, ya untuk bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran,
la ya'tuna bimithlihi, mereka nggak bisa membuat yang semisalnya, walaupun sebagiannya menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Baik. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu sekalian, Al-Quran disifati sebagai huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita buka awal Al-Quran, awal mushaf, Bismillahirrahmanirrahim, dalam Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, petunjuk bagi manusia secara umum. Ya, kita kepingin dapat petunjuk, terus di atas petunjuk, maka dekatlah dengan Al-Quran. Dalamilah Al-Quran, di sana akan kita dapatkan petunjuk. Ya, dalil bahwasanya Al-Quran petunjuk untuk seluruh manusia dalam surat Al-Baqarah tadi, jemaah sekalian. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Di awal Al-Baqarah hudan lil muttaqin, khusus untuk orang yang bertakwa. Dalam Al-Baqarah juga Allah sebutkan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Apa bedanya? Kalau muttaqin spesifik kepada muttaqin, kalau nas umum sifatnya. Siapa saja akan mendapat petunjuk dengan Al-Quran Al-Karim. Ya, ini di dalam Al-Baqarah juga ya, 185. Kemudian jemaah sekalian, yang kelima, Al-Quran disifati sebagai kitab yang yahdi lillati hiya aqwam. Ini bahasa ayatnya, yahdi lillati hiya aqwam, artinya memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Ini bisa kita simak di dalam Al-Quran surat Al-Isra 9 sampai 10. Al-Isra 9 sampai 10. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang mereka beramal soleh, bahwasanya bagi mereka pahala yang besar. Yang keenam, jemaah sekalian, Al-Quran disifati sebagai kitab yang ruh dan hayat. Ruh dan hayat maksudnya kehidupan. Ya. Ruh ibaratnya badan kita, tubuh kita ada rohnya. Kalau nggak ada rohnya nggak bisa hidup. Maka demikian pula tanpa Al-Quran kita nggak akan mendapatkan kehidupan, nggak akan mendapatkan roh, tidak akan mendapatkan petunjuk di dalam hidup ini. Ya. Kita lihat ayatnya coba sekalian di dalam Al-Quranul Karim surat Asy-Syura 52. Surat Asy-Syura 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam ruh dari sisi kami, dari perkara kami, yaitu Al-Quran. Ma kunta tadri, engkau sebelumnya tidak tahu, wal kitab wal iman, apa itu kitab, apa itu Al-Quran, apa itu iman. Ya, maksudnya sebelumnya engkau tidak tahu, kemudian kami utus engkau menjadi nabi, menjadi apa? Rasul. Di sini syahidnya adalah disifati Al-Quran sebagai ruhan, sebagai ruh, ya, sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan. Yang ketujuh, Al-Quran disifati sebagai nur cahaya. Nur cahaya, ya, cahaya yang dengannya Allah beri petunjuk hamba-hambanya. Ya, bisa ibu lihat dalam surah Asy-Syura juga 52 di ayat yang sama. Walakin ja'alnahu nuran, walakin ja'alnahu nuran. Tapi Al-Quran itu kami jadikan sebagai cahaya. Iya. Maaf, ini saya juga berbahasa Arab ya, kita ringkaskan. Jadi yang saya tebali ya. Namun kami jadikan Al-Quran itu sebagai apa? Nur, cahaya.
Jadi kesimpulannya nomor 7 cahaya, nur. Allah jadikan Quran sebagai cahaya. Baik. Yang kedelapan, Allah sifati Al-Quran sebagai kitab Furqan. Furqan itu pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya, tadi sudah dibacakan ayatnya Al-Furqan ayat 1. Ya, ada surat Al-Furqan ayat 1. Allah menegaskan Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal Furqan. Ya, Furqan apa yang dimaksud? Al-Quran. Maha berkah Allah yang telah nazzala, benar-benar menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Kenapa disebut Furqan? Kenapa itu disebut Furqan? Al-Quran itu Al-Quran dengannya akan terbedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang kesyirikan, mana yang amal solih, mana yang bukan, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Jadi Al-Quran sifatnya membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang batil. Disebut Al-Furqan. Jadi cahaya, sekarang Al-Furqan. Yang ke-9 disifati sebagai sifat. Sifat itu obat penawar. Jadi Al-Quran cahaya, juga Furqan, juga Huda, petunjuk, juga sifat. Sifat maksudnya obat penawar. Obat penawar bagi apa coba sekalian? Obat penawar bagi jiwa dan juga badan kita. Ya, coba perhatikan ayatnya dalam surat Yunus 57. Surat Yunus 57 Allah menegaskan, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izah. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan. Min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa syifa, dan juga obat penawar. Sifat di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim. Syifa lima fis sudur, obat penawar bagi apa yang ada di dalam dada-dada, dan juga huda, petunjuk, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, di sini Allah sebut langsung Al-Quran dengan beberapa sifat yang mau'izah, syifa, huda, rahmat. Ya, dalam satu ayat. Mau'izah peringatan, syifa, huda petunjuk, rahmat sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Juga di ayat yang lainnya sahabat sekalian, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Jadi ini dalam surat Al-Isra 82. Ya, jadi obat penawar bagi jiwa dan juga badan. Ya. Untuk dalil yang obat bagi badan sekalian, ini bisa dilihat di tafsir dari Imam Ibnu Katsir. Hadis tentang riwayat ada pemimpin kabilah di masa dahulu yang dia sakit, kemudian dia berobat kemana-mana tidak sembuh. Lalu ada beberapa sahabat yang membacakan kepada pemimpin kabilah tersebut Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Dibacakan surah Al-Fatihah. Subhanallah, alhamdulillah kok sembuh. Kemudian sahabat-sahabat itu dikasih hadiah apa? 30 kambing. 30 apa? Kambing oleh kabilah tersebut. Lalu mereka nyampaikan kepada Nabi SAW, dan Nabi mentakrir maksudnya membenarkan apa yang dilakukan mereka, bacakan Fatihah tersebut, dan beliau bahagia, beliau bahkan meminta satu bagian dari 30 ekor kambing tersebut. Dan kita tahu Nabi SAW sangat suka apa daging. Ya, ini menunjukkan apa? Takrir, persetujuan Nabi SAW terhadap perilaku sahabat membacakan Al-Quran dalam hal itu surah Fatihah. Ya, ini bisa kita amalkan ya sahabat sekalian. Jikalau ada yang sakit, kemudian di samping dia ikhtiar, berobat dan sebagainya, sangat baik dibacakan surah Fatihah. Ada dalilnya dan ini disetujui oleh Nabi SAW. Berarti Al-Quran juga merupakan apa? Sifat selain bagi jiwa juga bagi apa? Badan seseorang. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya, dengan upaya tersebut mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan bagi seseorang yang diuji dengan sakit.
Yang ke-10 jamaah sekalian, Al-Quran disifati sebagai kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Ya, kalau bahasa Arabnya tibyan likulli syai'. Kami mengambil dari ayat ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan sungguh, saya ulangi, dan benar-benar kami turunkan kepadamu Alkitab itu Al-Quran sebagai apa? Tibyanan, penjelasan atas segala sesuatu. Coba kita lihat Al-Quran, di dalamnya penjelasan segala hal ya, tentang iman, tentang ibadah, tentang adat dan akhlak, tentang muamalah, kisah para nabi dan para rasul, umat-umat terdahulu, tentang bagaimana seseorang hidup minan nas, tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang sholat, tentang zakat, puasa dan sebagainya dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Karena itu Al-Quran merupakan tibyan, penjelasan atas segala sesuatu. Yang ke-11 sama sekalian, tadi ayatnya di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nahl 89. An-Nahl 89. Yang ke-11, Al-Quran disifati sebagai kitab yang tidak ada kebatilan padanya. Kitab yang tidak ada kebatilan padanya. Ya, ini bisa disimak dalam surah Fussilat ya saudara sekalian. Fussilat ya, bagian awalnya. Bahwasanya Al-Quran disifati sebagai wa innahu la kitabun aziz. Al-Quran adalah kitab yang mulia. La ya'tihil batil, tidak datang kebatilan padanya, min baini yadayhi wala min khalfih, baik depannya maupun belakangnya. Ya, ia dari awal sampai akhir tidak ada kebatilan sedikit pun. Tanzilun min hakimin hamid, diturunkan dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Yang ke-12, Al-Quran disifati sebagai takaffalallahu bihifdih, Allah yang menjaminnya, memeliharanya. Kitab yang dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ini ayat-ayat sekalian dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikr, maksudnya Al-Quran sebagai kitab peringatan, dan kamilah yang akan menjaganya. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Yang pertama, dengan dijadikannya Al-Quran sebagai satu kitab di dalam mushaf. Ya. Jadi dulu di masa Nabi SAW diturunkan Al-Quran itu berangsur-angsur dalam waktu berapa? 23 tahun. Kemudian Nabi SAW dan para sahabat menghafal Al-Quranul Karim, berarti dihafal dalam jiwa, dalam dada. Kemudian para sahabat itu menulis ya, dengan perintah Nabi SAW, dan mereka disebut sahabat-sahabat pencatat wahyu. Tapi mencatatnya belum satu kitab khusus, belum, masih apa? Terpencar, terpisah. Ada yang ditulis di atas tulang, ada di atas kulit. Lalu di masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, barulah dikumpulkan menjadi sebuah mushaf. Ya, diperintahkan kepada sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an untuk mengumpulkan Al-Quran. Di masa Sayyidina Utsman bin Affan jadilah menjadi mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani, mushaf yang telah disempurnakan di masa Sayyidina Utsman bin Affan, dan seluruhnya lengkap, tidak ada yang tertinggal dari ayat-ayat Al-Quran, semuanya terpelihara awal sampai akhirnya. 23 tahun masa turunnya wahyu, semua terkumpul dalam satu mushaf. Ya, jadi dijaganya Al-Quran dengan dicatatnya Al-Quran, ayat-ayatnya awal sampai akhirnya menjadi sebuah kitab, yaitu mushaf. Kemudian yang kedua, Allah menjaganya dengan cara apa? Dimudahkan menghafalnya. Dulu punya anak, punya cucu, insya Allah di usia-usia anak-anak itu sudah Masya Allah dimudahkan menghafal apa? Al-Quran. Banyak penghafal Al-Quran.
Allah jadikan menjaganya dengan cara apa? Allah mudahkan dihafalkannya Al-Quran. Jadi seumpama ada orang yang berniat tidak baik, yang ingin menambah mengurang dari Al-Quran, tidak akan memungkinkan. Karena tidak hanya di mushaf, tapi juga di dalam hafalan jiwa kaum muslimin, mulai dari anak-anaknya banyak yang menghafal Al-Quran Al-Karim. Satu-satunya kitab yang bisa dihafalkan, terpelihara dalam jiwa, Al-Quran Al-Karim. Satu-satunya kitab suci yang terhafalkan dalam jiwa dan tidak akan mungkin bisa dirubah. Ya, ini penjagaan Allah kepada Al-Quran Al-Karim. Baik. Dan sifat-sifat yang lain, ya, kita baru menyebutkan beberapa. Di sini disebutkan sampai 30 sifat, ya. 30 sifat Al-Quran Al-Karim, kita cukupkan pada beberapa di antaranya. Baik. Nah, kemudian kita pindah kepada bab yang selanjutnya, sama sekalian. Disebutkan di sini tentang keutamaan membaca Al-Quran. Fadlu tilawatil Al-Quran. Fadlu tilawatil Quran. Apa keutamaan membaca Al-Quran? Yang diantaranya sabda Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, itu membaca satu huruf saja, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Berarti satu huruf bernilai 10 kebaikan. La aqulu, saya tidak mengatakan alif lam mim harf satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, mungkin gambarannya begini ya sahabat sekalian, satu huruf Al-Quran bernilai satu kebaikan. Yang kita anggap kita membaca satu halaman, ya, satu halaman itu kira-kira berapa huruf sahabat sekalian? Ya, coba kita hitung ya. Satu halaman itu, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini baris yang pertama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, anggap saja 30, anggap saja 30. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30 kali 15, 450. Anggap saja setiap halaman 450. 450 kali 10, berarti 4.500. Ya, berarti ibu baca satu halaman itu kurang lebihnya 4.500 kebaikan yang didapatkan. Luar biasa ya, satu halaman. Satu halaman saja 4.500 kebaikan yang didapatkan. Apalagi 2 halaman, apalagi dibaca sampai 3 halaman, apalagi 1 juz dalam 1 hari. Ya, ini luar biasa pahalanya. Andaikan saja jemaah sekalian kita baca 1 halaman saja, tapi rutin tiap hari, itu sudah berapa pahala yang didapatkan. Ya, yang penting itu rutinnya ya. Rutinnya yang pertama diutamakan. Banyak sedikitnya sesuai dengan kemampuan. Amal yang sedikit tapi kontinu itu lebih baik daripada banyak tapi tidak berkelanjutan. Jelas ya ibu sekalian. Saya masih ingat orang tua kita dulu itu baca Quran itu tidak banyak tapi setiap hari. Jadi 1 hari itu paling 1 halaman, tapi setiap hari. Ya, itu ada hadis ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang paling kontinu walaupun sedikit. Apalagi banyak. Ya, jadi banyak itu relatif kita sekalian. Kalau kita melihat para sahabat dulu, ada yang mengkhatamkan Quran itu dalam waktu 1 pekan. Ya, ini tingkatan yang sangat luar biasa ya, 1 pekan. Ya, kalau 1 pekan itu coba sekalian, ibu ingin khatam 1 pekan itu ada rumusnya ya. Rumusnya 3, 5, 7, 9, 10, 11 dan seterusnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu ibu membaca 1 hari, hari pertama 3 surat yang panjang. Coba kita lihat ya. Jadi hari pertama itu ibu membaca apa?
Fatihah sampai An-Nisa. Kita tinggal 1 pekan khatam Quran. 3 surat. 3 itu 3 surat pertama. Kemudian habis itu apa? 5 itu 5 surat setelah 3. Jadi hari kedua itu Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Hari ketiganya 7 surat. Hari keempatnya 9 surat. Hari kelimanya 11 surat. Hari keenamnya 13 surat setelahnya. Hari ketujuhnya surat yang tersisa sampai itu para sahabat sepekan ada yang menghatamkan 1 pekan di antara mereka. Ada di antara sahabat yang menghatamkan 3 hari, itu lebih tinggi lagi ya. 1 hari 10 juz. Nah minimalnya sama sekalian kalau memungkinkan itu Al-Quran kita hatamkan tidak kurang dari 40 hari. Tidak kurang dari 40 hari. Ya, mungkin kita anggap 1 bulan hatam Quran luar biasa. Jelas ya, insya Allah ini tentang apa? Membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan kepada kita untuk bisa rutin menghatamkan Al-Quran paling tidak dalam waktu berapa? 40 hari. 40 hari itu berarti 1 harinya berapa misalnya? Ya, kalau 30 hari 1 juz ya, 1 juz berarti 1 juz kurang sedikit. Nah ini salah satu amal yang sangat luar biasa, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian yang kedua sahabat sekalian, apakah cukup dengan membaca? Ternyata tingkatan yang berikutnya setelah membaca, ya pasti nomor 1 mengimani ya, mengimani. Nomor 2 membaca. Nomor 3 apa? Berusaha menghafal. Ya, berusaha menghafal Al-Quran. Nah, Al-Quran bagaimana menghafalnya? Nomor 1 yang harus dihafal surat Al-Fatihah. Jadi kita ajarkan kepada anak kita, nomor 1 harus hafal Al-Fatihah. Karena Fatihah itu yang dibaca dalam sholat. Yang kedua sama sekalian, akhir Al-Quran. Akhir Al-Quranul Karim. Ya, ini kalau bisa kita upayakan diri kita dan juga anak-anak kita menghafal dari akhir Al-Quran. Ya, kalau saran dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kita prioritaskan tadabbur dan juga termasuk hafalannya sama sekalian, mulai dari surat yang ke-99 sampai akhir, yaitu surat Az-Zalzalah sampai An-Nas. Ya, ini tahapan pertama ya sama sekalian. Fatihah ditambah surat ke-99 sampai akhir. Fatihah ditambah ini Az-Zalzalah nomor 99, Al-Adiyat 100 sampai An-Nas 114. Jadi kalau kita lihat jumlahnya ada berapa teman sekalian? 14, 15, 16 sama Fatihah 17. Ya, berarti paling tidak 17 surat. 17 surat Fatihah. Paling akhir Az-Zalzalah sampai An-Nas. Ini tahapan pertama untuk keumuman kaum muslimin. Hanya apa? Mentadaburi, menghafalkan 17 surat tersebut. Ini semuanya surat-surat ringkas dari akhir-akhir Al-Quran ditambah Fatihah di awal Al-Quran. Kenapa sebabnya? Di antaranya karena imam-imam sholat itu sering membaca dari apa? Juz Amma. Sering sekali membaca dari Juz Amma, termasuk bagian akhir-akhirnya. Diharapkan ketika kita banyak mentadaburi, merenungkan maknanya, ketika imam baca itu kita bisa apa? Menjiwai. Nah, kalau sudah 17 surat tersebut bisa berlanjut kepada surat berikutnya, ya kepada surat 98 sampai An-Naba. Tapi tahap pertama tadi ya, ibu 17 surat Fatihah plus Az-Zalzalah sampai An-Nas. Az-Zalzalah 99 sampai 114 ditambah Al-Fatihah. Ini diantara metode yang dianjurkan kepada sekalian untuk memulai merenungkan, mentadaburi, ditambah menghafal surah-surah ringkas. Ini bisa kita kuatkan dalam diri kita. Yang sudah hafal ya alhamdulillah diteguhkan hafalannya, yang belum memulai menghafal, dan juga anak-anak kita prioritaskan
di surah-surah tersebut. Kalau sudah melewati, ya, pergi berlanjut ke surah yang berikutnya 98 sampai 6. Bisa melewati yang berikutnya juz yang ke-29. Ya, ini tahapan-tahapannya ya di dalam menghafal Al-Quran. Baik. Insyaallah demikian teman sekalian, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian tadi pertama iman, kedua membaca, ketiga menghafal, keempat apa? Memahami dan mentadabburi, Al-Quran. Yang kelima mengamalkan, yang keenam mendakwahkan atau menyampaikan Al-Quran. Saya ulang ya, mengimani, membaca, berusaha menghafalnya, memahami dan mentadabburinya. Yang kelima mengamalkan. Bagaimana mengamalkan Al-Quran? Kalau itu sifatnya ayat-ayat keyakinan, iman, akidah, maka mengamalkannya dengan mengimaninya. Misalnya ada ayat tentang surga, tentang neraka, bagaimana mengamalkannya? Mengimaninya. Ada tentang hari kiamat, seperti misalnya di surah An-Naba, ya, di banyak suratnya dalam Al-Quran, kita mengimaninya. Ada kejadian-kejadian nanti di akhirat, kita imani. Yang pertama, kalau sifatnya perintah, aqimus shalah wa atuz zakah, kita amalkan. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kita amalkan. Sifatnya perintah, amalkan. Yang ketiga, sifatnya larangan, dijauhi. Jadi cara mengamalkan Al-Quran. Sifatnya khobar, apa yang Allah sampaikan tentang kejadian di masa mendatang, kita imani. Perintah diamalkan, larangan ditinggalkan. Baik, insyaallah demikian ya. Amalan yang pertama saudara sekalian merujuk kepada surah Fatir tadi di ayat ke-29, yaitu orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Ini perniagaan yang tidak pernah merugi. Nah, kita masuk kepada yang kedua. Yang kedua dari amal soleh yang insyaallah orangnya akan mendapatkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Wa aqamus shalah, orang-orang yang mendirikan sholat termasuk amal yang insyaallah mendapatkan keberuntungan, mendapatkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Budaya dengan aku. Ya, sholat sama sekalian adalah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya sholat adalah rukun Islam yang kedua. Ya, kedudukan sholat yang pertama, rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang pertama, dua kalimat syahadat. Yang sifatnya apa? Sifatnya dalam hati meyakini, kemudian apa? Berikrar. Syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, tentu dengan syarat-syaratnya ya, atau kandungannya. Ya, diantaranya la ilaha illallah kandungannya apa? Ya, mengimani, meyakini, ikhlas dalam mengucapkannya, dan syarat-syarat yang lain. Yang 7 syarat. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah juga ada kandungannya. Di antaranya mengimani apa yang beliau sampaikan, menjalankan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, tidak beribadah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Nah, yang kedua mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu ibu-ibu sekalian, yang dimaksudkan sholat di sini sholat yang fardu. Dalam rukun Islam, sholat yang 5.
zuhur sampai isya. Itu yang diminta, yang diwajibkan. Nah, selain yang wajib ada yang sunnah. Tapi yang diminta seorang hamba minimalnya adalah sholat yang wajib 17 rakaat setiap harinya. Kalau dia mau menambah yang sunnah maka lebih utama, lebih afdal lagi. Nah, untuk meraih iqamatus sholat jemaah sekalian, hendaknya seseorang yang pertama sholatnya sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bunyi hadisnya? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya kita berusaha mencontoh bagaimana sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhirnya. Ya, di antara hal yang penting untuk kita ketahui masalah sholat jemaah sekalian, yaitu berniat sebelum melakukan sholat. Apa yang mau ibu kerjakan itu diniati dalam hati kita. Kalau sholat wajib berarti kita meniatkan dalam hati sholat wajib. Kalau ibu mau sholat tahajud, sholat tarawih, berarti dalam hatinya niat akan sholat tahajud atau tarawih. Kalau ibu sholat sunnah rawatib muakkadah, berarti niatannya sholat sunnah rawatib muakkadah. Ibu mau sholat duha, berarti niatannya mau sholat duha. Nah, ini penting, niat sebelum melakukan sebuah amal. Niat dalam hati, kesengajaan untuk mau masuk ke sebuah ibadah. Tempatnya di hati. Ya, jadi kita masang niat dalam hati sebelum melakukan sholat, supaya terbedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang duha, mana yang sholat fardu. Jadi niat itu membedakan. Ini tempatnya dalam hati dan harus diadakan dalam hati kita. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di antara hal yang penting di dalam masalah sholat, ya, selain mengikuti petunjuk kaifiyat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua hendaknya sholatnya tersebut tumakninah dan khusyuk. Nah, ini penting ya, tumakninah dan khusyuk. Bagaimana tumakninah dan khusyuk? Di antaranya tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa dalam sholatnya. Karena dulu ada sahabat yang sholatnya itu cepat jemaah sekalian, tidak baik sholatnya. Di dalam istilah ulama fikih itu hadis musyi sholatahu, orang yang tidak baik sholatnya. Sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh mengulang, sholli fa innaka lam tusolli, sholatlah lagi karena sesungguhnya engkau belum sholat. Padahal sudah sholat, tapi dianggap belum sholat. Sholli fa innaka lam tusolli, sholatlah kembali sebetulnya engkau belum sholat. Maka sahabat itu sholat lagi. Ya, setelah sholat Nabi pun bersabda sama, sholli fa innaka lam tusolli, sholatlah lagi sebetulnya engkau belum sholat. Pada akhirnya sahabat itu bilang, ya Rasulullah, aku nggak bisa kecuali ini. Maka beliau pun mengajari sholat kepada sahabat tersebut. Ini artinya tidak cukup hanya penunaian sholat, tapi kita mengupayakan iqamatus sholat, mendirikan sholat. Dengan kata lain, sholat yang berkualitas. Sholat yang berkualitas dari sisi kaifiyahnya, termasuk tumakninah dan khusyuknya. Nah, termasuk hal yang penting jemaah sekalian untuk meraih nilai-nilai kekhusyukan dan tumakninah. Di sini ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan. Ini mengambil dari buku berjudul 33 faktor khusyuk dalam sholat. 33 faktor khusyuk dalam sholat, yang karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Coba kita bahas beberapa di antaranya. Yang pertama jemaah sekalian, yang pertama, bersiap diri untuk menunaikan sholat. Siap-siap sebelum sholat. Nah, ini penting. Siap-siap sebelum sholat. Jadi ibaratnya ada ujian, itu ada murid atau siswa tersebut apa? Siap-siap belajar. Insya Allah ujiannya berhasil. Siap-siap sebelum sholat. Di antaranya siap-siap sebelum sholat itu menjawab panggilan muadzin, menjawab adzan.
hubungannya kalau dia perhatian azan menjawabnya, berarti dia perhatian untuk sholatnya. Azannya saja diperhatikan, apalagi sholatnya. Karena tidak semua orang yang mendengar azan itu menjawab. Maka di sini penting menjawab apa? Azan. Di saat mendengar azan, menjawab panggilan azan setiap lafadznya. Habis itu berdoa setelah selesai azan. Yang kedua termasuk makna bersiap diri dalam menuju sholat, yaitu apa saudara sekalian? Berwudu dengan baik. Isbahul wudu, berwudu dengan baik, tidak tergesa-gesa, menyempurnakan seluruh bagian anggota wudu, mengenakan pakaian yang bersih, bersegera menuju masjid dengan tenang. Kalau ibu ke masjid ya, di rumah juga silakan. Kalau laki-laki kan didekatkan di masjid. Kalau wanita ada pilihan ya, rumah atau masjid. Ya, rumah lebih utama, tapi tidak dilarang untuk ke masjid. Nah, kemudian di antara kiatnya tumanina dalam sholat. Tumanina dalam sholat. Sampai disebutkan Nabi SAW itu kalau sholat, maka tulang beliau kembali ke asalnya. Kembali ke asalnya. Dicontoh. Memandang ke tempat sujud. Jadi kembali ke tulang asalnya. Karena ada sebagian orang itu yang sholat belum sempurna, lalu langsung apa? Merubah ke gerakan yang lain. Jadi kalau beliau berdiri tegak, pandangannya ke tempat sujud. Ketika rukuknya juga sempurna. Sampai kalau diletakkan sesuatu di atas punggung beliau itu tidak jatuh. Lalu beliau iktidalnya juga sempurna, tidak tergesa-gesa. Habis itu sujud, ya, ketika sujud harus menempel berapa anggota badan? 7 ya, 7 anggota badan. Yang pertama dahi, hidung, kedua tangan, telapak tangan, kedua lutut, kedua jari jemari kaki. Ini harus nempel. Umpama nggak nempel salah satu tidak sah sujudnya. Umpama kakinya nggak nempel diangkat, itu tidak sah. Jadi semua harus nempel. Atau hidungnya tidak menyentuh juga tidak boleh. Jadi harus menyentuh 7 tadi. Menyentuh tempat kita bersujud. Ya, apa itu tanah. Kalau di zaman dulu kan tanah, pasir, ya, sekalian. Kalau zaman sekarang karpet atau lantai itu menyentuh, atau sajadah yang kita gunakan menyentuh. Ya. Terus demikian sampai akhir. Ya, jadi memandang ke tempat sujud kecuali waktu apa? Waktu tahiyat. Ya, waktu tahiyat ibu melihat apa? Jari telunjuk saat memberi isyarat. Ya, pandangannya ke tempat jari telunjuk. Tapi kalau selain itu ibu melihat ke tempat sujud supaya apa? Mengkonsentrasikan pikiran kita. Pandangannya kemana-mana kan tidak konsen ya. Jadi supaya konsen terhadap bacaan, maka apa? Pandangan satu arah ke tempat sujud. Tujuannya seperti itu. Yang kedua sebagai sikap apa? Ketundukan kita ya, melihat ke bawah karena di hadapan kita adalah Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian. Kiatnya yang ketiga mengingat mati ketika sholat, mengingat kematian ketika sholat. Kenapa kok ingat mati ya? Supaya sholatnya khusyuk. Oh ya, saya mau wafat ya, kapan-kapan cepat atau lambat saya akan meninggal, saya harus perbaiki sholat saya. Ini penting. Jadi bukan ingat dunia tapi ingat apa? Ingat mati. Kalau ingat dunia nanti apa? Lupa sholatnya. Jadi sudah rakaat berapa lupa? Apa yang dibaca oleh imam lupa. Karena ingat apa? Dunia. Jadi ingat mati. Kemudian juga di sini yang keempat merenungkan ayat atau zikir yang dibaca. Ya, kalau imamnya baca, kita berusaha merenungkan maknanya. Ini tidak mudah ya saudara sekalian. Tidak mudah ya. Ini harus sama konsentrasi penuh. Coba saya tanya mendengar dengan memahami lebih berat mana? Memahami. Kalau mendengar kita mendengar.
tapi belum tentu memahami. Maka di sini konsentrasi terhadap bacaan imam. Nomor satu yang harus yang usahakan jangan sampai terlewatkan tadabburnya, yaitu apa coba sekalian? Surah Fatihah. Surah Fatihah. Ya, jadi habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini harus ya takbiratul ihram. Tidak boleh tidak, walaupun masbuk ya, walaupun apa terlambat sholatnya, tetap mengawali dengan takbiratul ihram, takbir pembuka. Karena ada orang itu yang mengikuti imam karena dia masbuk, lalu mengikuti gerakan imam tanpa melalui takbiratul ihram. Padahal takbiratul ihram ini mesti awal. Jadi awalan sholat itu takbiratul ihram, akhirannya adalah salam. Harus keluar dengan salam, harus diawali dengan takbiratul ihram. Jelas saya ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, setelah takbiratul ihram kan baca doa istiftah pilihannya. Itu kita berusaha menentukan maknanya, lalu baca Fatihah. Fatihah ini juga menentukan maknanya. Bagaimana caranya? Nabi SAW biasanya baca Al-Qur'annya itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat tidak tergesa-gesa. Yang lagi-lagi kuncinya tidak tergesa-gesa. Jadi beliau baca ini satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, berhenti. Lalu Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Memang sengaja beliau berhenti di setiap penghujung ayat supaya apa? Supaya bisa menjiwai per ayat. Bahkan lebih jauh ya. Kalau ada ayat yang di situ ada permohonan untuk rahmat, beliau mohon rahmat. Kalau ada azab, beliau berlindung. Seperti habis baca Atin bisa membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, dia beliau menjiwai setiap ayat yang dibaca, dan beliau bahkan ketika dalam sholat ada ayat yang menyuruh berdoa, beliau berdoa. Ini artinya beliau sangat menjiwai setiap yang dibaca. Itu ya saudara sekalian. Jadi kuncinya tidak tergesa-gesa dalam bacaan sholat. Karena sholat itu selama-lamanya hanya beberapa menit. Betul ya saudara sekalian. Saya pernah menjadi makmum di salah satu masjid itu yang bacaan imamnya Jumat subuh, kita bacanya panjang, satu masa saja. Itu saya hitung itu nggak lebih daripada 15 menit. Panjang ya, nggak lebih dari 15. Ya, artinya sepanjang-panjang sholat itu nggak lama dibandingkan aktivitas dunia kita. Maka untuk apa seseorang tergesa-gesa dalam sholat? Kalau tergesa-gesa nanti beri apa? Hemat ya, kematiannya nggak dapat, khususnya juga susah. Ya. Ringkas boleh, tapi tidak tergesa-gesa. Ringkas misalnya apa? Misalnya Nabi SAW itu kalau sholat 2 rakaat pertama tahajud itu ringkas, tidak panjang, tapi tidak berarti tergesa-gesa. Kenapa ringkas? Karena beliau akan masuk kepada yang panjang. 2 rakaat yang berikutnya panjang, 2 rakaat berikutnya panjang, 2 rakaat berikutnya panjang. Terakhirnya nanti witir itu ringkas. Witir ringkas ya. Baca sabihi setelahnya al-ikhlas ringkas. Tapi yang tahajud yang panjang. Nah, seperti ini ya. Nabi SAW mengkondisikan sholat. Nah, kalau sebagai imam tentu melihat kondisi jamaah, apakah ada yang usia lanjut, apakah ada anak-anak kecil dan seterusnya. Ini tabnya tersendiri ya, masalah imam itu harus memahami kondisi jamaah. Ya, jadi dia tidak membaca yang terlalu panjang. Ya, dulu pernah ada sahabat imamin baca Al-Baqarah. Itu sampai makmumnya nyampaikan kepada Nabi Sallam, akhirnya beliau Al-Baqarah seluruhnya. Sampai mengundang nasihat dari Nabi SAW. Kembali kepada poin yang keempat, merenungkan ayat atau dzikir yang diucapkan dalam sholat penting, termasuk bacaan ketika ruku, sujud sampai salam. Ini sekali lagi harus pengkonsentrasian hati dikonsentrasikan. Supaya konsentrasi sebelum sholat itu tidak mikir yang lain. Suapnya ya, kita tidak memikir yang lain ya sebelum masuk ke dalam sholat. Ya. Kemudian di antara kiatnya jamaah sekalian membaca dengan tartil, yang membaguskan bacaan, yang warattilil Quran dan tartilan. Merasakan bahwa Allah menjawab ketika sholat. Ya maksudnya ketika kita baca Fatihah itu Allah menjawab.
Ketika hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku memujiku. Ketika hamba itu mengucap Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah menjawab, hambaku menyanjungku. Ketika hamba itu mengucap Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku mengagungkanku. Ketika dia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, ini adalah antara diriku dengan hambaku, dan hambaku berhak atas apa yang dia mohon. Sehingga kalau dilihat Fatihah itu 3,5 sama sekalian. Perhatikan ya. Fatihah itu awal sampai tengah itu pujian kepada Allah, tengah sampai akhir doa kepada Allah. Perhatikan dari awal sampai Iyyaka na'budu, ini sifatnya apa? Pujian. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Merajai di hari pembalasan. Hanya kepada Dia kami menyembah. Nah, 3,5 yang akhir itu adalah permohonan. Wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kita jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma stajib. Artinya amin, Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah, karena memang doa. Sehingga sholat itu sendiri doa. Meskipun di situ ada pujian kepada Allah, tapi intisarinya adalah doa. Sehingga di sini sangat penting kita menjiwai, terutama nomor 1 surah Fatihah dan bacaan-bacaan lainnya dalam sholat sampai akhir. Ya. Insyaallah demikian Bapak sekalian. Ini amalan yang kedua. Yang terakhir, amalan yang ketiga Bapak sekalian, di dalam ayat surah Fatir 29, yaitu wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya, singkatnya itu orang yang suka infak sedekah. Orang yang suka infak sedekah. Arti ayatnya, dan mereka menginfakkan dari sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, baik dengan diam-diam maupun terang-terangan. Berarti orang yang infak sedekah, insya Allah mendapatkan perniagaan yang gak rugi. Artinya gak rugi sedekahnya, infaknya. Yang perlu diperhatikan, yang pertama masalah infak sedekah jemaah sekalian, yang pertama keikhlasan. Keikhlasan di dalam melakukannya. Ini terutama kalau infak sedekahnya alaniyah, terang-terangan. Kalau terang-terangan berarti ada yang melihat. Jadi boleh, tapi tetap harus ikhlas. Cara kedua, tidak terang-terangan, tidak tahu, manusia tidak tahu sir rahasia, ini lebih aman. Dan dua-duanya boleh. Tiga sama sekalian. Jadi ada istilah apa? Zakat, ada istilah infak, ada istilah sedekah. Ini semua amal-amal soleh yang sangat luar biasa pahalanya. Nilai keikhlasan tetap perlu dijaga. Nah, orang yang infak sedekah jemaah sekalian tentu banyak sekali ya faedah atau manfaat yang dia dapatkan. Di antaranya yang pertama jemaah sekalian, insya Allah orang yang sedekahnya ikhlas mendapat naungan Allah kelak di akhirat. Satu dari 7 golongan, yaitu siapa? Orang yang menginfakkan, bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu yang dikeluarkan tangan kanannya. 7 golongan ya, masih ingat ya. Nomor 1-nya pemimpin yang adil, nomor 2, 3, 4 sampai 7. Satu di antaranya orang yang menginfakkan hartanya dengan tangan kanannya, tangan kiri tidak tahu. Ini termasuk golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat kelak. Termasuk juga sedekah jemaah sekalian, itu keutamaannya bukti keimanan. Sedekah adalah bukti keimanan. Ya, dalilnya hadis Nabi yang berbunyi was-shadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Ya, burhan itu maksudnya bukti keimanan seseorang. Ya. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, Nasai dan Imam Ibnu Majah. Ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Lafaz hadisnya sedekah itu burhan. Ya, burhan itu sesuatu cahaya yang tampak. Ya, intinya di sini sedekah merupakan apa? Bukti dari keimanannya. Yang ketiga, sedekah infak insya Allah mengalir terus pahalanya, terutama sedekah jariyah. Sedekah apa? Jariyah. Sedekah
Sedekah jariah itu apa sama sekalian? Sedekah yang kemanfaatannya bertahan lama. Sedekah infak yang kemanfaatannya bertahan lama itu mengalir. Misalnya apa? Misalnya air. Ya boleh. Ibu ada daerah di sekitaran Malang misalnya, atau di daerah terpencil yang di situ kurang air. Lalu kita apa? Berkontribusi, berinfak untuk pembuatan sumur di sana. Nah, selama sumur itu dipakai bertahun-tahun, kita terus dapat apa pahalanya? Karena terus mengalir, airnya mengalir, pahalanya juga mengalir. Contoh kedua, ibu punya tanah, kemudian tanah sebidang tanah itu ibu infakkan. Di sini tak pakai sebagai masjid, musola, langgar, taman pendidikan Quran dan semisalnya, maka ibu mendapat apa? Pahala yang mengalir selama digunakan musola bagi orang sholat tersebut, ibu mendapat pahalanya. Dibacakan Quran di padanya, taman pendidikan Quran, ibu mendapat pahalanya. Atau yang lain, ya, kemanfaatan berupa tanah tersebut, maka insya Allah dapat pahalanya. Contoh yang lain, ibu memberikan sesuatu yang kemudian digunakan dalam waktu yang lama untuk kebaikan, dapat pahalanya. Itu namanya sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Kemudian apa sahabat sekalian, di antara kemanfaatan yang lain sahabat sekalian, yaitu insya Allah orang yang sedekah berinfak, insya Allah dia akan mendapatkan keberkahan pada hartanya. Keberkahan pada hartanya. Ya insya Allah Allah ganti hartanya, Allah kembangbiakan dan Allah berikan keberkahan. Ya, yang penting kelihatannya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya bukan untuk kita mendapatkan harta yang lebih, tapi tujuannya ikhlas karena Allah. Insya Allah keberkahan harta, kebaikan harta, utamanya harta, insya Allah mengikuti. Ya ini 3 amalan sahabat sekalian yang kalau kita lihat dalam sejarah para sahabat, mereka gemar berinfak, bersedekah. Nabi SAW sangat luar biasa infak sedekahnya, terutama di bulan Ramadan, lebih melebihi angin yang bertiup. Kedermawanan beliau melebihi angin yang bertiup, terutama di bulan Ramadan. Para sahabat juga demikian, ketika turun ayat tentang zakat, infak, sedekah, mereka berinfak. Ya, ada di antara mereka yang bawa makanan yang banyak, ada di antara mereka yang bawa sedikit karena itu kemampuannya. Kemudian mereka tidak menggubris ya, apa yang diucapkan orang-orang munafik. Orang-orang munafik misalnya hanya memberikan apa? Komentar. Ya, orang munafik ketika melihat sahabat bawa banyak, mereka mengejek. Orang munafik bilangnya apa? Wah ini kayaknya riya. Tapi sahabat tidak mereka, tidak menggubris, mereka terus berinfak. Ada sahabat yang bawanya sedikit, dia punyanya sedikit. Orang munafik mengejek lagi, Allah gak butuh yang sedikit. Orang munafik mengejek tapi mereka gak keluar apa-apa. Tapi orang yang beriman, para sahabat tidak menggubris apa ucapan orang-orang munafik. Ini artinya tidak semua ucapan manusia itu perlu dijawab. Tidak semua omongan orang kepada kita itu mesti dilatih atau dijawab. Para nabi, para rasul, mereka ada yang dituduh macam-macam, dituduh berdusta, dituduh penyihir, macam-macam. Tapi mereka nggak menggubris, mereka terus di dalam dakwahnya. Karena perkataan manusia itu tidak ada apa selesai. Ridho nas, ghayatun la tudrak, kata-kata mutiara. Ridhonya manusia itu perkara yang tidak mungkin bisa dicapai. Ya maksudnya semua orang mendukung kita itu susah. Ya, pasti ada yang mendukung, ada yang tidak, ada yang menguatkan, ada yang menjatuhkan. Itu biasa dalam kehidupan termasuk para nabi dan para rasul. Ya contoh lain dalam hal ini Zainal Abidin, dia seorang yang luar biasa amalnya, biasa memberikan infak sedekah kepada warga miskin di daerahnya. Itu beliau biasanya bantu apa, bawa makanan diberikan kepada warga miskin tersebut. Tapi yang menarik, nggak ada orang tahu, nggak ada orang tahu sama sekali, nggak ada orang tahu. Bagaimana supaya orang nggak tahu? Beliau bawanya malam-malam,
bawa sendiri makanannya, ditaruh di depannya rumah orang tersebut waktu tidur. Nah, supaya nggak tahu, sampai orangnya juga yang dikasih nggak tahu, yang dikasih siapa juga tahu. Pokoknya ada makanan di depan rumahnya. Nah, itu berlangsung berapa hari jemaah sekalian? Berlangsung 20 tahun. 20 tahun, nggak tahu orangnya yang dikasih ini, nggak tahu yang kasih siapa, nggak tahu. Sampai tahunya waktu ada berita orang wafat. Ada orang wafat, jenazah mau dimakamkan, baru besoknya makanannya nggak ada di depan rumah orang itu. Lalu orang itu baru sadar ternyata yang membantu selama ini adalah fulan yang jenazah tersebut. Jadi tingkat-tingkat ini ya, dalam masalah ya, berinfak bersedekah yang sampai-sampai yang dikasih itu nggak tahu. Jangan kondisi yang dikasih juga nggak tahu. Ya intinya apa? Boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi, dua-duanya mulia. Yang penting nilai keikhlasan tetap dijaga. Sama demikian ada ibu sekalian, orang yang melakukan 3 amal tersebut akan mendapatkan liyuwafiyahum ujurahum. Allah akan menyempurnakan kepada mereka amal-amal mereka, pahala-pahala mereka, wa yazidahum min fadlih. Allah tambah kepada mereka karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampuni lagi Maha memberikan balasan. Maha mensyukuri maksudnya memberikan balasan kepada hamba tersebut. Ya, kiranya demikian kan apa yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat terutama untuk diri saya dan para jamaah sekalian. Semoga Allah memberikan taufik, keberkahan kepada ibu sekalian sampai akhir hayat kita nanti dalam keadaan di atas iman, di atas keteguhan, di atas amal soleh. Dan saya yakin insya Allah ibu dalam kondisi demikian, mungkin yang perlu kita kuatkan adalah anak-anak dan remaja kita. Mereka menghadapi satu masa yang begitu berat, yaitu di akhir zaman. Kita perlu kokohkan keimanan, ketakwaan, amal soleh kepada anak dan keturunan. Insya Allah demikian ya bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mendahului ya. Silakan Ibu. Tes. Kalau pagi itu nggak tahu masalah bapak itu ya, orang pertama yang saya jumpai kalau saya keluar rumah itu nggak tahu berapa itu, atau orang yang lagi di apa Paogan itu loh, itu ya. Apakah dari rumah Itu orang di bawah sih. yang saya ucapkan atau nggak usah saya ucapkan? Oh iya, baik. Kita memberi sesuatu kepada orang jemaah sekalian ya cukup di hati kita, niatannya itu infak atau sedekah. Allah Maha tahu niatan kita. Ya, jadi tidak perlu diucapkan dengan lisan karena memang ini adalah amal yang sifatnya apa? Mengeluarkan harta. Tentu hati kita meniatkan. Cukup di hati. Kalau mau mengucapkan kepada orang tersebut silakan. Nah kalau mau mengucapkan ini dari saya mohon diterima, ya silakan. Tapi niatan tersebut telah tercatat di sisi Allah SWT. Termasuk penunaian zakat fitri, zakatul fitrah. Nah, itu kan kadang-kadang di sebagian tempat harus sama mengucapkan ya. Nah sebetulnya tidak harus seperti itu. Cukup di dalam hati kita niatan zakat fitrah tersebut sekalian kita tunaikan untuk keluarga kita. Demikian ya, sama-sama insyaallah. Ya seperti sahabat tadi, sahabat tersebut bawa makan itu kan mereka berupa apa? Berupa zahirnya tampak mereka menginfakkan sedekah. Seperti Zainul Abidin tersebut, Zainul Abidin memberi makanan, tidak harus seperti itu. Ya, mau berkomunikasi dengan yang diberi ya silakan. Misalnya apa misalnya? Misalnya zakat. Nah, zakat itu agak beda ya dengan infak sedekah. Apa bedanya? Kalau infak sedekah sama sekalian itu ibu memberinya kapan saja bisa.
kepada siapa saja bisa, jumlahnya berapapun bisa. Nah, kalau zakat tertentu, waktunya, berapanya, kepada siapanya. Waktunya kalau sudah haul, ya, sudah mencapai nisab, haul, di saat haul itulah dikeluarkan. Berapanya tertentu, tidak bisa dikurangi, tertentu 2,5%. Kepada siapanya tertentu 8 golongan. Nah, misalnya ada orang mau zakat, lalu mau ngasih, bismillah, mau ngasih kepada B misalnya. Nah, dia ragu-ragu, maka dia bisa tanya kepada B, wahai B, mohon maaf, apakah Anda, bismillah, Tes. bismillah. Tes. Itu yang nggak bisa teh. Ini lanjutan dari yang tadi. Ada orang mau berzakat, mau memberi kepada B, tapi dia masih ragu-ragu. Nah, bisa tanya, wahai B, apakah Anda termasuk dari 8 golongan? Apa 8 golongan itu ya dijelaskan. Ya, apakah Anda termasuk golongan fuqara atau masakin atau golongan gharimin? Yang gharimin itu yang berhutang. Oh ya, saya termasuk golongan fuqara, saya termasuk golongan masakin, sehingga B itu kemudian memberikan kepada orang tersebut memberikan kepada B. Jadi dipastikan dulu. Atau dia melihat dari zahirnya, ya, keadaan sehari-harinya, rumah tempat dia tinggali dan seterusnya, dia yakin ini termasuk 8 golongan. Ya, sehingga orang yang berzakat tersebut memastikan terlebih dahulu kepada siapa dia berzakat. Itu kalau cara langsung. Kalau tidak langsung, mewakilkan. Ada orang mewakilkan, ini saya titip zakat, tolong dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Itu mewakilkan. Jelas saya dulu. Jadi bisa dua cara ya, zakat infak sodako dengan mewakilkan atau langsung. Apa perbedaannya? Kalau langsung ya ibu tahu sendiri siapa sih sasaran yang diberikan zakat infak sodako. Kalau mewakilkan ya kita memastikan orang yang diwakilkan tersebut orang yang amanah, atau lembaga yang amanah, atau tempat yang memang benar-benar menjaga amanah untuk disalurkan kepada pihak yang menerima. Insyaallah demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan tadi katanya Al-Quran sifatnya melemahkan. Ini maksudnya bagaimana? Melemahkan yang gimana? Dan yang kedua, cara menghitung zakat mobil itu bagaimana? Apa harus dizakati tiap tahun atau bagaimana? Ya, melemahkan yang saya maksud tadi mukjizat. Mukjizat itu asal katanya a'jaza yu'jizu, melemahkan. Melemahkan itu maksudnya tidak bisa ditandingi. Misalnya tongkatnya Nabi Musa alaihissalam berubah jadi ular. Itu mukjizat. Mukjizat maksudnya apa? Sebuah hal yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh manusia, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sifatnya melemahkan tadi maksud saya mukjizatnya. Termasuk Al-Quran sendiri melemahkan maksudnya tidak bisa ditandingi. Bahasa Al-Quran tidak bisa ditandingi siapapun. Asal kata mukjizat melemahkan. Melemahkan itu maksudnya tidak ada yang bisa menandingi mukjizat tersebut. Jelas ya? Asal kata mukjizat a'jaza yu'jizu, melemahkan. Maksudnya itu Allah berikan kepada para nabi dan para rasul yang Allah kehendaki mukjizat yang hal itu gak akan bisa ditandingi, untuk menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran misalnya mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan mukjizat terbesar beliau. Artinya Al-Quran itu gak akan bisa ditandingi oleh siapapun maupun ditiru oleh siapapun. Jelas ya? Ya, yang kedua masih sisa satu tadi, maaf. Zakat mobil ya. Mobilnya untuk apa dulu?
Kalau mobil untuk dipakai sehari-hari maka tidak kena zakat. Rumah yang dipakai untuk tempat tinggal tidak kena zakat. Walaupun rumahnya lebih daripada satu, mobilnya lebih daripada satu. Tapi kalau dipergunakan, diputar, nah itu kena sekalian. Misalnya dia sewakan mobilnya, kan muter uangnya. Maka keuntungan dari situ nanti ditambahkan kepada tabungannya. Nanti kalau sudah jatuh nisab dan haulnya sama sekalian, maka di sini dizakatkan. Nah, sekarang standarnya apa? Kalau standarnya emas, maka 85 gram. Berarti misalnya ada seseorang yang punya tabungannya itu senilai dengan 85 gram emas. Anggap saja 1 gram emas, anggap saja 1 juta. Berarti ketika dia memiliki 85 juta sama sekalian, ditunggu, tidak saat itu, ditunggu sampai setahun. Kalau selama setahun itu nggak berkurang tabungannya, bahkan lebih menjadi 100 juta misalnya, maka setelah setahun dari tanggal pertama dia dapat segitu, dihitung, dikeluarkan 2,5%. Misalnya ada seseorang yang punya uang coba sekalian, uangnya itu senilai dengan 85 gram emas tadi. Alhamdulillah saya dapat rezeki. Sekarang tanggal berapa ini? Berapa? 20 Maret. Nah, nanti 20 Maret 2025 coba sekalian, kalau hartanya itu nggak berkurang, tabungannya tadi ya, dikeluarkan 2,5%. Nah, saya juga atau fulan tersebut misalnya mobilnya itu disewakan misalnya, lalu ada keuntungan masuk ke tabungannya sekalian, terus bertambah tabungan, terus bertambah sampai menjadi di tahun berikutnya misalnya menjadi 165 juta misalnya. Nah, nanti dari tabungan itu sama sekalian dikeluarkan 2,5%. Dia juga nyewakan rumah misalnya, dapat keuntungannya masuk ke tabungannya. Setelah setahun tersebut di total semua dikeluarkan 2,5%. Demikian Ibu. Kalau yang ditinggali atau dipakai tidak terkena zakat. Nah, jelas insyaallah Bu. Ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang niat sholat. Tadi kalau nggak saya salah dengar, niat sholat itu sebelum sholat. Tapi ada juga saya pernah mendengar itu niat sholat itu dalam saat kita bertakbir Allahu Akbar dalam Allah itu. Nah, di situ yang benar itu yang mana? Yang sebelum pada saat kita takbir itu. Berikutnya pada saat kita sholat makmum gitu. Sebagai makmum. Ketika imam baca suratnya panjang kita nggak tahu artinya gitu ya. Apa yang harus kita lakukan agar pikiran kita itu nggak kemana-mana dalam hati. Dulu saya pernah mendengar saat ketika seperti itu dalam hati kita seakan-akan berbunyi gini Allah, 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 tapi tidak diucapkan. Apakah itu boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Jadi yang pertama pertanyaan tentang apa tadi? Niat ya. Niat itu sebelum melakukan sebuah ibadah sama sekalian, dan ini terus berkelanjutan. Kalau ibu-ibu umroh atau haji, maka niatannya itu ketika apa? Di miqat, menghadirkan niatnya. Kalau ibadah sholat, maka di sini sebelum melakukan ibadah sholat tersebut berniat dalam hati, dan terus berkelanjutan ya, sampai selesai sholat tadi. Tapi mengawalinya sebelumnya. Kalau puasa Ramadan, maka niatannya kapan? Malam niat harus ya, malam niat apa? Besok puasa. Kalau puasa sunnah tiba-tiba berpuasa tidak apa-apa, tapi kalau puasa Ramadan malamnya niat ya. Sholat tadi mau sholat ya, misalnya ya, misalnya ini mau zuhur ya, kemudian saya mau sholat, nah, dalam hati saya memasang niat apa? Mau sholat zuhur. Ketika bertakbiratul ihram, maka di sini saya menjiwai ucapan takbiratul ihram tersebut, Allahu Akbar. Saya sudah niat sholat zuhur. Jadi terus ya sampai akhir dari sholat tadi. Nah, di sini niatnya sebelum melakukan perbuatan tersebut.
Kesengajaan hati. Setelah selesai zuhur, saya sholat apa? Ba'diyah. Maka saya mau sholat ba'diyah, saya dalam hati apa? Menyengaja dalam hati niat untuk sholat ba'diyah dulu. Demikian itu omongan saya. Jelas. Yang kedua tadi tentang apa? Oh ya, ketika imam baca surat yang panjang, kita tidak tahu artinya, maka wallahu a'lam bishawab, ya kita mendengarkan saja bacaan imam tersebut. Barangkali dari bacaan imam tersebut ada yang bisa kita tangkap. Oh ini, insya Allah demikian. Oh ayat ini sepertinya tentang hari kiamat. Oh ayat ini tentang ini misalnya. Kalau sama sekali tidak ada yang ini ya sudah. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa. Karena itu saran kita tadi sama sekalian, paling tidak di surat-surat juz amma itu kita apa? Kita matangkan. Karena sering sekali dibaca, baik dalam subuh, baik dalam maghrib maupun isya. Juz amma dia sering sekali dibaca oleh imam. Ya. Kalau mungkin kita sudah menguasai dalam juz amma, kita bisa beralih ya kepada juz yang berikutnya. Apa yang kita renungkan ya sudah kita dengarkan misalnya bacaan imam, kita hilangkan apa hal-hal yang sifatnya di luar sholat. Demikian sholat. Satu lagi yang ini kan ada tahsin. Mau menanyakan ya itu Ustadz, zakat mal itu apakah boleh dimasukkan ke renovasi masjid? Ya, zakat mal sama sekalian. Kalau saran kami tidak dimasukkan ke renovasi masjid. Nah, renovasi masjid bisa dari infak maupun sodako. Karena apa? Karena yang berhak menerima zakat mal itu sangat banyak. Mereka ada pada 8 golongan. Golongan pertama saja itu fuqara. Kedua masakin, yang jumlahnya di negeri kita saya yakin lebih banyak daripada yang berada. Nah, kalau kita arahkan kepada selain mereka, nanti mereka tidak menerima. Nah, nanti renovasi masjid bisa didapatkan dari apa? Dari sumbangan, dari donasi, infak maupun sedekah yang non zakat. Bukan berarti kita nggak membantu renovasi masjid, tapi diberikan yang selain dari zakatul mal. Jadi zakatul mal kan sudah ada kriterianya, berapanya juga tertentu. Kalau infak sedekah kan bebas. Ada himbauan renovasi masjid, kemudian kita menyumbang misalnya, ya silahkan, sangat baik. Tapi bukan yang zakat. Yang zakat alokasikan itu 8 golongan. Siapa 8 itu? Pertama fuqara, kedua masakin, yang ketiga mu'allafah qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya, termasuk wafir riqab, hamba sahaya, termasuk gharimin, orang yang berhutang, termasuk ibnu sabil, musafir, termasuk wafi sabilillah. Wafi sabilillah itu ada 2 penafsiran. Kalau yang penafsiran spesifik jihad, khusus jihad. Penafsiran yang kedua lebih umum. Ya, siapa saja yang berkecimpung di jalan Allah, ya misalnya para ulama, para dai misalnya yang memiliki kekurangan bisa mendapatkan, atau penuntut ilmu yang memiliki kekurangan bisa didapatkan dari zakat. Tapi 1, 2 saja sudah lebih maksudnya sangat banyak kita jumpai. Fuqara wal masakin. Jelas ini. Satu lagi Ustaz, satu lagi. Ya. Masih ada waktumu? Silakan. Satu lagi teh. Saya belum paham sekali masalah masbuk yang harus dimulai dengan setiap, walaupun kita masbuk, misalnya kita masbuk, imam sudah sujud. Kita baru datang. Ya, masbuk. Aturan ikhramnya itu apakah kita gerakannya Allahu Akbar dulu, kemudian baru sujud, atau langsung Allahu Akbar langsung sujud? Ya. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita sholat harus duduk kursi karena tidak bisa berdiri, tapi untuk posisi sujud bisa. Nah, ketika
gerakan sujud, apakah kita boleh bangun dari kursi kemudian sujud tetap normal, kemudian balik lagi duduk di kursi? Karena kalau sujudnya di posisi duduk di kursi, berarti kepala akan tetap tinggi daripada kaki. Ya, baik. Dua itu. Ya, baik. Ustaz, ini pertanyaan terakhir ya. Ibu-ibu nanti Ustaz gak keburu-buru, nanti kalau ada yang bertanya bisa di luar ini. Ustaz, kebetulan ada tahsin setelah ini. Gitu ya Ibu ya, gak apa-apa ya. Jadi kalau kita posisi masbuk, maka kita mengikuti gerakan imam, baik rukuk maupun sujudnya atau i'tidalnya. Tapi diawali dengan takbiratul ihram. Misalnya saya masuk masbuk, imam sedang rukuk, maka saya takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Ya, tetap seperti ini, baru rukuk seperti itu. Imam sujud, saya takbiratul ihram lalu sujud. Ya, benar. Yang kedua mengikuti imamnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau seseorang tidak bisa sholat dengan berdiri, dia bisa sambil duduk. Misalnya sambil duduk dia bisa bersujud, wallahu a'lam bishawab, dia tetap bersujud, karena dia bisa melakukan. Ya, jadi kalau memang bisa melakukan berdiri coba sekalian. Kalau yang bisa, kalau nggak bisa kemudian bisanya duduk, ya dengan duduk. Tapi kalau dia duduk, sholatnya tidak bisa berdiri tapi bisa sujud, wallahu a'lam bishawab, dia sujud. Kemudian kembali ke tempat duduknya tadi. Kalau di bus gitu kita dalam perjalanan sholat di kursi itu, rasanya gimana ya kalau sujudnya hanya duduk gitu? Ya, dipertimbangkan ya, apakah kira-kira menangi dapat masjid di jalan atau tidak. Kalau misalnya menangi bisa dapat masjid, berhenti di persinggahan di jalan, misalnya setelah habis makan atau apa masih ada waktu sholat, kita sholat di masjid atau musola. Tidak mengulang, sholat di tempat apa? Kalau memang nggak berhenti ya sudah, kita sholat di dalam kendaraan tersebut, sholat dengan duduk. Kalau memang nggak ada tempat. Kalau di pesawat yang ada tempat untuk sholat, seperti di Saudi Airlines itu ada tempat sholatnya, kita sholat tempatnya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Air tetap menggunakan air. Kalau memang ada air, tetap menggunakan air saat berwudu. Barakallahu fikum. Ya. Demikian insyaallah ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Saya minta maaf kalau ada kekurangan atau kekhilafan dalam menyampaikan. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.